Oke guys, balik lagi di sini bersama saya. Kali ini kita akan mengunjungi keadaan pesisir yang ada di kota Jakarta. Sekaligus melihat keadaan tanggul-tanggul yang ada di Jakarta. Benarkah Jakarta akan tenggelam? Untuk yang pertama adalah Batavia Marina. Tempat ini berada di Pelabuhan Sunda Kelapa ya guys. Di sini banyak terparkir feri-feri mewah ya guys. Dan feri-feri ini bisa dicharter secara pribadi ya. Sementara untuk feri yang ada di sebelah kiri saya ini adalah feri Quicksilver yang ada di Bali ya. Kebetulan sedang diparkirkan di sini. Apabila Anda ingin mencharter feri ini seharga 40 juta untuk perjalanan pulang dan pergi ya. Dan feri ini bisa menampung sekitar 40-50 orang guys. Jadi kalau kita pergi rombongan, feri ini tidak terasa terlalu mahal ya kalau kita berbagi. Mewah banget ini ferinya guys. Sedang bersandar di sini dua feri Quicksilver. Sementara ini saya berada di sebuah restoran Batavia Marina ya. Untuk makan di sini disediakan paket-paket keluarga ya, mulai dari 378.000 hingga 750.000. Untuk kapasitas 4 sampai 10 orang ya guys. Sedangkan untuk paket premiumnya 1.400.000 untuk 10 orang ya. Jadi cocok banget ya untuk yang bawa keluarga. Terutama untuk keluarga kecil yang 4 orang disediakan paket 378.000 guys. Bisa makan sambil menyaksikan pemandangan laut di depan ini guys. Restoran Batavia Marina ini dibangun pada tahun 2000 ya, dan selesai pembangunannya pada tahun 2007. Jadi restoran Batavia Marina ini walaupun tampaknya seperti bangunan tua, tapi usia dari bangunan ini belum terlalu lama ya guys. Untuk informasi di sini juga ada paket untuk wedding, gathering dan meeting ya. Untuk paket wedding atau pernikahannya di sini mulai dari 98 juta hingga 178 juta ya guys. Sedangkan untuk paket gatheringnya di sini mulai dari 175.000 hingga 250.000. Sedangkan untuk coffee breaknya di sini 75.000 per pak ya guys. Jadi tinggal dipilih aja mau paket apa. Bisa diadakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya di sini. Tinggal dipilih aja guys. Ya, dan untuk yang di depan saya ini adalah kapal Quicksilver yang kedua ya. Setelah yang satu tadi ada di samping. Kapal Quicksilver ini mirip dengan yang ada di Bali ya untuk penyeberangan ke Nusa Penida. Cakep banget ya kapal-kapal di sini guys. Biasanya dicharter oleh wisatawan untuk nyebrang ke Pulau Seribu guys. Saya rasa rekomen banget ya untuk yang hobi mancing, untuk mancing di tengah laut sana guys. Menurut saya Pulau Seribu juga pulaunya indah-indah ya guys. Pantai-pantai di Pulau Seribu sana itu sangat cakep ya, dan tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Bali maupun di Lombok guys. Mulai dari Pulau Pari, Pulau Macan, Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Air ya, menurut saya cakep-cakep di sana guys. Mungkin untuk trip selanjutnya saya akan ke sana. Untuk tempat yang kedua ini adalah kompleks perumahan Marina Ancol. Di sini kita akan melihat bagaimana keadaan tanggul di kompleks Marina Ancol ini guys. Ya, untuk keadaan tanggulnya sih lumayan tinggi juga ya guys. Ya, sepertinya di sebelah sana ada ukuran ketinggian untuk debit airnya ya. Untuk lebih pastinya mari kita dekati. Untuk yang tinggal di daerah perumahan mewah ini nampaknya harus sering-sering memperhatikan ketinggian
debit air laut ini ya guys. Karena takutnya air pasang meluap sampai ke daratan ini. Untuk informasi, ini adalah keadaan di hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 ya. Keadaan debit airnya setinggi ini. Setelah pagi hari hujan juga ya. Walau cuman sebentar. Karena ini masih di musim hujan guys. Saya rasa sih kalau debit air baru setinggi ini sih, keadaan komplek di sini sih aman-aman aja ya guys. Cuman kadang-kadang yang harus kita takuti kalau tinggal di komplek perumahan ini adalah air pasang aja guys. Kadang-kadang kan gak lucu juga ya kalau lagi tidur enak-enak, tenang-tenang, tiba-tiba tempat tidur kita sudah kerendam air ya guys. Sementara untuk jembatan di depan saya ini, bawahnya langsung tembus ke laut lepas ya guys. Jadi perumahan-perumahan besar ini di belakangnya langsung tembus ke laut ya. Ini kalau kita ada akses untuk masuk ke belakangnya ini, banyak juga terparkir kapal-kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Seribu guys. Dan biasanya kapal-kapal feri itu milik pribadi dari warga yang tinggal di sini ya. Jadi mirip kayak di film Miami Vice ya. Mungkin untuk yang lahir di tahun 80-an pasti tidak asing lagi ya untuk film Miami Vice. Kalau saya perhatikan, keadaan tanggul di komplek perumahan Marina Ancol ini sangat baik ya. Karena saya perhatikan tidak ada air yang meluap ataupun merembes ke daratan guys. Mungkin yang tinggal di komplek perumahan Marina Ancol ini bisa komen di bawah ya kalau memang tahu dengan keadaan di sini secara pastinya. Jadi untuk yang suka dengan suasana pantai, suasana laut, bisa ya memilih tempat ini sebagai tempat tinggal kalian guys. Selain itu cocok juga ya untuk yang hobi mancing. Untuk yang ketiga ini adalah Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Di sini sedang diadakan pembangunan untuk kenaikan tanggul ya. Pelabuhan Sunda Kelapa ini sudah ada sejak tahun 1527 ya guys. Ini adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda. Luar biasa ya, kalau dihitung-hitung ini umurnya sudah hampir 500 tahun guys. Kalau dilihat dari keadaan tanggul-tanggul di sini sepertinya baru saja jebol mungkin ya guys. Tapi untuk lebih pastinya saya pun tidak tahu ya. Karena saya perhatikan untuk di daerah tempat berlabuhnya kapal-kapal, banyak tanggul yang sudah jebol guys. Daerah-daerah pesisir di Jakarta ini memang harus selalu diperhatikan ya keadaan debit air dan tanggul-tanggul di sini. Karena apabila ini meluap, tentu saja bisa membuat Jakarta ini banjir guys. Belum lagi jika ditambah dengan kiriman hujan dari Bogor ya. Tentu saja bisa memperparah banjir yang akan ada di Jakarta nantinya guys. Selain itu ditambah lagi dengan kesadaran kita dalam hal membuang sampah ya. Biasakan mulai dari sekarang untuk membuang sampah tidak sembarangan guys. Ditambah lagi dengan menurunnya tanah di Jakarta setiap tahunnya ya. Sehingga Jakarta ini bisa menjadi tempat yang langganan banjir setiap tahunnya guys. Ya, sepertinya tanggul-tanggul di samping kapal-kapal ini baru saja jebol ya guys. Coba Anda perhatikan. Cuman ditindihin oleh karung-karung aja. Ini nampaknya habis kebobolan juga ya. Karena air laut mungkin naik. Untuk lebih pastinya mari kita lihat ya. Apa saja yang telah terjadi di sini guys. Ya, udah hampir bisa dipastikan ya untuk keadaan-keadaan di pinggir kapal-kapal ini nampaknya jebol. Makanya ada peninggian tanggul.
yang sedang dikerjakan di depan sana ya. Sepertinya keadaan tanggul di sekitar kapal-kapal ini dipastikan benar-benar hancur ya. Dan air pun meluap ya sampai ke pelabuhan sini. Dan sepertinya untuk ke depan sana airnya lebih dalam lagi guys. Ya, untuk arah ke sana nampaknya cukup dalam juga ya. Saya pun tidak bisa melanjutkan perjalanan ke sana ya, karena airnya ini cukup dalam guys. Mau nggak mau, proyek untuk menaikkan tanggul ini harus cepat diselesaikan ya. Kalau nggak ini bisa berakibat buruk bagi pelabuhan Sunda Kelapa ini. Ya, untuk tempat yang keempat adalah Pantai Mutiara guys. Di sini juga kita akan melihat pembangunan tanggul ya. Karena tanggul di sini pun sedang ditinggikan guys, untuk mencegah terjadinya banjir. Untuk informasi, Pantai Mutiara ini pernah terjadi 6 kali banjir besar ya di komplek perumahan mewah ini guys. Banjir yang pertama pada bulan Mei 2008. Sedangkan banjir yang kedua pada bulan November 2011 mengakibatkan 60 rumah terendam banjir. Sedangkan banjir yang ketiga di bulan Januari 2012. Sedangkan untuk banjir yang keempat di bulan Januari 2013. Ini menjadi banjir yang terparah karena banjir di perumahan mewah ini mencapai 1,5 meter hingga 2,5 meter guys. Sedangkan banjir yang kelima terjadi pada bulan Juni 2016 dengan ketinggian 50 hingga 70 cm yang mengakibatkan pemadaman listrik ya guys. Yang terakhir adalah banjir yang keenam terjadi pada bulan Juni 2020. Kejadiannya adalah tanggul jebol sehingga banjir mencapai ketinggian 120 cm guys. Untuk kapal yang di depan saya ini adalah kapal feri milik pribadi ya. Karena rata-rata orang yang tinggal di perumahan mewah ini memiliki kapal feri pribadi yang terparkir di belakang rumahnya ya guys. Sementara di depan saya ini sepertinya dibangun tanggul-tanggul yang berfungsi mungkin untuk memecah ombak ya. Untuk yang lebih tahu pastinya bisa tolong komen di bawah ya, karena saya pun tidak begitu mengerti guys. Karena di sekitar sini tanah ini dikosongkan lalu dimajukan tanggul-tanggul seperti ini ya, yang fungsinya pun saya tidak begitu mengerti ya. Mungkin berfungsi untuk mencegah banjir pastinya ya guys, karena saya pun tidak begitu mengerti. Ya, untuk pemandangan di sini pun juga cakep banget ya guys. Ya, selain ke pantai ini gratis, tempat ini juga cocok ya untuk membawa pasangan, untuk jalan-jalan, sekedar healing-healing. Selain dekat dengan Jakarta, udara di sini pun anginnya cukup sejuk ya. Jadi daripada kita pusing, banyak pikiran, stres, nggak karuan, narkocoy di sini, ya saya rasa mending kita jalan-jalan ke sini aja guys.
Setelah saya berkeliling-keliling di sini, bisa dipastikan bahwa tanggul-tanggul di daerah Pantai Mutiara ini tergolong sudah cukup rapi dan aman ya, karena jaraknya cukup jauh dengan tinggi air laut. Tapi bagaimanapun juga ya, belum tentu kuat ya menahan kekuatan alam, karena bagaimanapun juga tanggul-tanggul ini tetap adalah buatan manusia. Ya, cakep banget ya pemandangan lautnya dari pinggir sini. Sayangnya air laut di sini tidak biru ya. Seandainya air laut di sini biru seperti di Lombok, mungkin pemandangan di sini pun cakep banget, guys. Mungkin kedepannya harus lebih dijaga lagi ya kebersihannya, sehingga pantai-pantai di Jakarta ini bisa terlihat asri selalu, guys. Sehingga warga Jakarta dan sekitarnya tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Bali, guys. Ditambah lagi kita punya Pulau Seribu ya. Jadi wisata untuk laut, pantai kita tidak perlu lagi jauh-jauh. Ya, sedangkan untuk tanggul yang di seberang saya ini sedang ditinggikan ya. Saya mencoba untuk masuk ke sana tapi tidak diperbolehkan oleh security yang menjaga pos di sana, guys. Jadi saya tidak bisa merekam video di sana dan juga untuk berfoto di sana. Yang pastinya yang terjadi adalah mirip dengan peninggian tanggul yang ada di Sunda Kelapa tadi ya. Dan untuk kedepannya yang bisa saya harapkan adalah Jakarta menjadi lebih bersih, lebih tertib, dihindari dari bencana banjir, dan menjadi lebih maju lagi ke depannya, guys. Tetap maju dan jayalah negeriku. Sampai jumpa.